kenapa saudara? Dia langsung menggigil bener-bener, ya menggigil banget lah pokoknya. Semua udah pucat, bibirnya pucat, mukanya pucat, tangannya pun kuku-kukunya nih udah nggak warna merah. Gue kayak denger bunyi langkah kaki, serak, 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 kayak orang jalan gitu. Gue langsung mulai. Pas gue nengok ke arah yang sumber bunyinya itu, di situ muncul dari sela-sela pohon cantik gitu sosok cowok, laki-laki, pria dengan perawakan kakek-kakek, cantik, tegak, lama-lama jadi bongkok, nenek-nenek. Itu kelihatan jelas banget tuh. Jelas. Gue bener-bener ngeliat transisi dari perpindahan dia yang tadinya perempuan cantik pada sampai akhirnya dia lama-lama berubah jadi nenek-nenek. Itu jelas bener gue ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini gue lagi ada di studionya Rosliana Adventure. Nah, di samping gue udah ada Bang Faturnya nih. Gimana nih Bang kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, di video kali ini Bang Fatur mau nyeritain pengalaman mistisnya di gunung. Kalau boleh tahu cerita mistisnya di gunung mana nih Bang? Di Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai. Kejadian ini di tahun 2014. Jadi waktu itu gue dan satu orang teman gue, Yohanes, naik Gunung Ciremai via jalur Apuy. Kebetulan pada saat itu pas gue naik lagi nggak musim pendakian tuh. Jadi pendaki pada saat itu terbilang cukup sepi. Oke, ditahan dulu nih Bang ceritanya. Siap. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Nah, Bang Fatur ini juga punya channel YouTube nih. Kalau boleh tahu namanya apa nih Bang? Rosliana Adventure ini. Oke. Jangan lupa mampir ke YouTube-nya Rosliana Adventure, di-subscribe, di-like, di-komen, di-share juga ke semua teman-teman yang kalian punya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita dengerin ceritanya. Jadi kejadian ini gue alamin di tahun 2014 seperti yang gue bilang tadi, pada saat gue dan satu orang teman gue, Yohanes, mendaki Gunung Ciremai via jalur Apuy. Di awal perjalanan gak ada masalah apa-apa nih. Kita berangkat dari Jakarta berdua. Dari awalnya kita bercanda, iseng-iseng, naik yuk ke Ciremai. Dari ya pokoknya iseng-iseng doang gitu. Sampai akhirnya jadi dan kita mutusin buat berangkat dari apa nih. Nggak lama-lama, 2 hari kemudian kita berangkat tuh langsung. Kita berangkat normal kayak biasa, kita pakai bus turun di Majalengka, terminal Majalengka. Nah kebetulan ternyata temen gue si Yohanes ini ada kenalan nih sama orang sana. Kebetulan orang yang kenalan si Yohanes ini ternyata orang yang lumayan ada nama di sana, lumayan disegani lah di base camp Apuy itu. Akhirnya sesampai kita di terminal Majalengka, si Yohanes nelpon. Dia nelpon, awalnya gue nggak tahu dia nelpon siapa nih. Ternyata dia nelpon kenalan dia ini. Nah datanglah ojek motor. Kita naik ojek sampai ke bawah Apuy itu, kayak ada perkampungan, gue lupa nama perkampungannya, dan nama orang kenalan si Yohanes ini gue juga lupa karena udah lama dan ya udah nggak pernah ke situ lagi gitu. Akhirnya kita nggak langsung naik tuh di hari itu, kita mampir dulu karena disuruh mampir dulu. Kita mampir ke rumah si Akang ini, sorry gue nggak sebut namanya karena gue lupa ya. Kita mampir ke rumah Akang itu. Kita diinfo sama Akang itu bahwa Gunung Ciremai ternyata lagi kebakaran. Lagi kebakaran cukup besar tuh pada saat itu. Nah, terus akhirnya kita kaget tuh. Karena dari Jakarta kita emang gak cari-cari info. Salahnya di situ sih. Kita gak cari-cari info Gunung Ciremai lagi kayak gimana, statusnya gimana.
Akhirnya setelah sampai situ dikabarin kayak gitu ya, kita berdua kaget karena kebakaran, terus tutup kan, nggak bisa naik. Dan akhirnya kita nanya tuh ke si Akang ini, terus gimana Kang? Kita bisa nggak nih naik? Ya kalau untuk sekarang belum bisa, karena apinya belum memungkinkan, maksudnya kondisinya belum memungkinkan nih untuk naik. Akhirnya ya udah kalau gitu kita ke depan dulu Kang. Gue ajak si Yohanes ini ke depan rumah si Akang ini. Di depan rumahnya sambil kita ngopi, sebat-sebat, gue diskusi sama si Yohanes ini. Gimana nih saudara? Tadi kita diinfo bahwa Gunung Ciremai ini kebakaran dan kita nggak bisa naik. Di situ kita diskusi cari jalan keluarnya. Di situ gue nanya ke Yohanes, kita mau nahan di sini sampai benar-benar kita bisa naik, atau kita balik aja ke Jakarta. Udahlah skip aja, nanti aja kita balik lagi. Akhirnya setelah kita berunding cukup lama di situ, kita berdua sepakat untuk ya udah kita tunggu dulu nih sehari ini. Kalau memang besok belum memungkinkan juga, karena kita masing-masing punya kesibukan nih di Jakarta. Kalau besok memang belum bisa naik, ya udah kita balik aja ke Jakarta. Oke, kita udah sepakat kayak gitu. Kita bermalam tuh di situ akhirnya. Si Akang ini bilang, kalian bermalam aja di sini dulu. Kalian tidur di sini. Kalau memang besok udah memungkinkan, saya kabarin kalian. Oke, siap Kang. Bermalam kita di situ. Kita tidur. Keesokan harinya kurang lebih jam 7 kita bangun. Gue sama Yohanes bangun. Kita ke depan rumahnya, kita ngelihat suasana di situ. Gak lama kita bangun, Akang-akang ini datengin kita, ngabarin ke kita bahwa di hari itu ternyata kita udah boleh naik. Oh, udah bisa. Kita udah boleh naik. Terus si Akang ini nanya sama kita, gimana? Mau pulang apa mau naik hari ini? Loh, kita ngeresponnya, loh kita naik dong Kang, udah di sini gitu. Kita sengaja nungguin nih sampai sekarang karena pengen naik gitu. Oh, jadi tetap mau naik nih ya? Iya. Ya udah, saya mau nyiapin yang mau dibawa dulu. Akang itu bilang gitu. Sekalian saya mau jemput teman saya nih. Ya udah Kang, siap. Di situ gue sama Yohanes sambil nyiapin apa aja, karena kita dari Jakarta tuh nyiapin logistik baru setengah nih. Yang inti-intinya aja. Kalau kayak cemil-cemilannya, bahan-bahan yang mau dimasak belum. Kebetulan kita ada kayak tukang sayur gitu dekat situ yang lewat tuh, kita belanja di situ. Udah siap semua. Si Akang ini datang sama temennya satu. Ternyata dia bawa teman satu, selettingan lah sama dia gitu. Si temennya ini bawa anak kisaran umur 7 atau 8 tahun. Jadi kita total berlima tuh. Gua, Yohanes, dan 2 akang-akang ini dan 1 anaknya. Akhirnya jam 9 kita semua mutusin buat, ayo kita jalan yuk sekarang. Nah, jam 9 kita berangkat tuh dari rumah si Akang itu. Di situ karena posisinya gue dan Yohanes sama-sama belum ada yang pernah ke Ciremai nih. Jadi kita nggak tahu nih harusnya lewat mana sih gitu. Jadi ya udah kita ngebuntutin aja. Jadi mereka di depan, kita buntutin nih dari belakang. Kita buntutin terus. Di situ gue mulai ada yang ngerasa aneh gitu. Di situ posisi kita udah jalan, udah trekking kurang lebih 2 jam. Tapi belum sampai-sampai nih ke pos registrasi. Karena setahu gua di gunung-gunung yang sebelumnya tuh, sebelum kita benar-benar mulai mendaki, pasti kita ngelewatin yang namanya pos pendaftaran. Nah, tapi di situ udah jalan 2 jam, kita nggak nemuin pos pendaftaran. Situ aneh tuh, karena ya masa sejauh ini sih pos pendaftarannya kan gitu. Akhirnya pas lagi break, kita sempet break dulu tuh. Gue sama si Yohanes ini nanya lah ke si Akang ini, Kang, maaf, kita mau nanya nih. Ini kita jalan kan udah lumayan lama nih, udah kurang lebih udah 2 jam nih. Pos pendaftarannya masih jauh ya? Gue nanya gitu ke si Akang ini. Si Akang itu malah jawab, loh, kita nggak lewat pos pendaftaran. Gue sama si Yohanes kaget. Gue sama si Yohanes kaget.
Karena ya gue kaget dia bilang kita nggak lewat pos pendaftaran, karena ya harusnya lewat pos pendaftaran gitu. Terus si akang ini bilang berdua, udah tenang aja nggak apa-apa, aman kok, ini emang jalur kita. Dia bilang itu jalur mereka, jalur orang-orang sini, nggak semua orang bisa lewat sini gitu. Akhirnya ya, gue sama Yohanes ya udahlah percaya aja gitu, karena emang mereka orang situ kan. Ya udah akhirnya kita ikutin dari titik kita break itu kurang lebih 25 menit sampailah kita tembus-tembus langsung di pos 1. Kita nggak ngelewatin pos pendaftaran, tiba-tiba kita langsung di pos 1 tuh. Loh Kang, ini udah sampai pos 1? Iya, gimana, cepet kan? Ya lama juga sih, kita udah 2,5 jam jalan. Ya udah, yang penting kan kita udah nyampe pos 1. Oke, kita break di situ, kita ngopi, kita sebat-sebat, kita sempat nyemil karena anak si Akang ini yang masih 7-8 tahun itu kan ya masih suka nyemil lah, kita kasih cemilan biar dia seneng di trek. Kita ngobrol-ngobrol kurang lebih setengah jam, kita break di situ. Kita mutusin buat lanjut ke pos 2 tuh. Situ belum ada keanehan. Pokoknya belum kita ngerasa aneh-aneh gimana gitu? Belum ada. Di situ berjalan semua seperti biasa aja gitu, normal semua. Ya di situ emang yang seperti gue bilang tadi, pendaki lagi sepi karena nggak lagi musim pendakian. Akhirnya kita ngelanjutin ke pos 2 tuh. Sesampainya di pos 2, kita nanya nih ke akang-akang ini, karena gue sama Yohanes kan yang gue bilang tadi belum ada yang pernah ke Ciremai nih. Jadi kita sama-sama nggak tahu pasnya tuh ngecamp di pos berapa nih enaknya. Kita nanya lah ke akang itu, Kang, kita mau ngecampnya di pos berapa ya? Terus akang itu jawab, ya yang enak sih di pos 5. Akang itu bilang kayak gitu. Oh gitu ya, pos 5. Iya, biar summitnya nggak terlalu jauh juga. Oh gitu, iya. Ya udah, karena gue belum pernah, Yohanes belum pernah, jadi ya udah kita ngikut aja gitu. Kita ngikut aja Kang. Ya udah pos 5 nih berarti ya. Iya sip, kita sepakat untuk ngecamp di pos 5. Akhirnya kita break di situ nggak lama, 15 menit. Kita mutusin buat lanjut ke pos 3. Pos 3 nggak ada masalah. Lagi-lagi kita break di situ. Kita sebat-sebat, ngopi-ngopi, kita ngobrol. 25 menit break di pos 3 itu, kita lanjut ke pos 4. Nah, sesampai di pos 4, ternyata fisik gue dan fisik teman gue Yohanes ini melemah di situ. Jadi perencanaan kita tuh dirubah semua nih. Kita berencana untuk ngecamp di pos 5 kan tadi. Tapi karena di pos 4 fisik kita udah gak memungkinkan, kita bilang ke akang-akang ini, Kang, kayak kita udah gak kuat deh. Boleh gak kalau kita ngecamp di sini aja di pos 4? Oh gitu, ya udah. Kalau emang gak kuat jadi paksain. Ya udah kita ngecamp di sini aja. Dan kondisinya pada saat itu udah sore juga tuh di pos 4. Takut nggak ke Uber juga kan sampai pos 5. Ya udah, akhirnya di pos 4 itu langsung tuh kita nggak pakai ngobrol lama-lama, nggak break terlalu lama, nyantai-nyantai. Kita langsung gelar tenda, beres-beres tenda, nyiapin peralatan masak, dan kita mulai masak. Ada yang bagian motong-motong segala macam lah. Buat kalian yang pendaki udah paham lah ngapain aja tugas-tugasnya gitu. Udah beres masak, kita makan malam tuh. Kita makan malam, saya makan malam, kita sebat-sebat, kita ngobrol biasa. Jam 9 malam kalau nggak salah waktu itu, kita tidur tuh. Tidur sampai keesokan harinya subuh tuh, kurang lebih jam 4:30 kalau nggak salah ya. Kita bangun, yuk summit yuk. Summit itu sebutan untuk kita jalan dari tempat camp menuju puncak. Yuk summit yuk. Kita bangun tuh. Kita di situ nggak sempet sarapan dulu tuh, karena kita nguber waktu juga tuh. Kita di situ cuma ganjel pakai cemilan-cemilan. Kira kita yaudah lanjut. Kita tinggalin semua barang-barang. Kita cuma bawa tas kecil, daypack namanya. Ya 15 menit atau setengah jam kita jalan tuh,
si akang-akang ini, kita masih bareng nih tadinya dari camp, berlima. Tapi setengah jam kita jalan, akang-akang ini bilang ke kita, "Mas, kalau kita duluan ke atas gimana?" Karena kita mau madamin api nih di atas. Masih ada beberapa titik api yang belum padam. Jadi kita buru-buru ke atas untuk madamin api itu biar nggak terlalu gede, itu biar nggak gede lagi. Masnya nggak apa-apa kan berdua, ikutin aja jalurnya, jelas kok. Gitu. Yang penting jangan keluar jalur. Gitu. Oh iya Kang, nggak apa-apa kan, oke ya. Oke siap, santai aja Kang. Akhirnya mereka ya udah duluan tuh. Akang-akang ini dan satu anaknya tuh. Mereka duluan ke atas, tinggallah gue sama si Yohanes berdua di trek menuju puncak. Nah, 15 menit setelah akang-akang itu ninggalin kita, mulai ada keganjilan yang kita alamin di situ. Yang tadinya fisik Yohanes ini oke-oke aja, sehat, seger gitu. Tiba-tiba dia langsung drop, langsung duduk. Lemes kali ya? Langsung lemes. Ya, yang jalan normal, posisi waktu itu yang bawa tas kebetulan gue, dia nggak bawa apa-apa, dan dia langsung duduk. Dan situ gue kaget, gitu. Karena pada awalnya sebelumnya tuh dia seger-seger aja. Pas dia duduk kayak gitu, gue nanya ke dia, "Kenapa saudara?" Dia langsung menggigil bener-bener, ya menggigil banget lah pokoknya. Semua udah pucat, bibirnya pucat, mukanya pucat, tangannya pun kuku-kukunya nih udah gak warna merah, udah putih semua. Akhirnya situ gue nanya ke dia, "Lu kenapa saudara?" "Dingin banget." Ya, gue pikiran pada saat itu emang dingin posisinya pada saat itu, tapi gue aja ngerasanya biasa aja nih, emang dingin, namanya di gunung kan dingin. Tapi gak kayak dia nih kayak bukan kedinginan yang sewajarnya gitu. Akhirnya situ gue tawarin ke dia, "Lu mau apa? Mau kopi, mau teh, mau susu?" Pokoknya semua yang anget-anget gue tawarin ke dia, tapi dia gak mau. "Enggak, gue cuma mau istirahat." Dia cuma mau istirahat. Terus sampai gue tawarin air putih pun dia gak mau. "Yaudah air putih dulu nih." Enggak. Dia kayak gini, di trek tuh, di tengah-tengah trek. Akhirnya, "Oh yaudah lu istirahat aja dulu, gue tungguin lu." Sampai setengah jam kita berhenti tuh di situ. Lama juga ya? Lumayan lama nungguin dia di situ. Gue nanya ke dia, "Gimana saudara? Kalau emang lu nggak kuat, ya udah kita turun aja. Kita tunggu akang-akang itu di tenda. Jangan maksain, kita nggak perlu maksain. Nanti kapan-kapan bisa lah balik lagi ke sini." Di situ setelah gue nanya-nanya kayak gitu, akhirnya kita mutusin buat ya udah kalau emang masih kayak gini, maaf nih, Yohanes bilang gitu, kita turun aja, ya udah nggak apa-apa. Ya udah lu istirahat aja dulu, gue juga mau istirahat. Karena di setengah jam selama gue nungguin dia tuh gue diri, gue nggak duduk. Tapi setelah mutusin kita mau turun lagi, ya barulah gue duduk. Gue duduk di samping Yohanes ini. Yohanes kebetulan selonjoran tuh di trek. Nah gue kayak gini di sampingnya, hampir ketiduran tuh. Pas gue hampir ketiduran itu, dari arah atas tuh di sela-sela ada nama pohon cantigi, nggak terlalu tinggi pohonnya. Gue kayak denger bunyi langkah kaki, serak, kayak orang jalan gitu. Dari tadi hampir ketiduran, gue langsung bangun nengok ke arah sumber bunyi itu. Pas gue ngeliat dari sela-sela pohon cantigi, pohonnya nggak terlalu gede, muncul sosok laki-laki dengan wujud kayak kakek, laki-laki tua, dengan pakaian batik Jawa gitu, pakai celana bahan, tanpa alas kaki, nyeker dia. Dia itu nyapa nggak? Apa gimana? Apa diem aja? Pada akhirnya dia nyapa kita, bahkan kita sempat interaksi juga sama dia. Tapi setelah gue lihat itu, gue kira nih dia orang situ. Entah dia ada keperluan apa, nyari kayu bakar. Tapi kalau nyari kayu bakar, gue pikir pada saat itu nggak mungkin karena dia nggak bawa apa-apa. Setidaknya dia bawa golok lah buat motong-motong gitu. Tapi ini nggak bawa apa-apa. Tangan kosong. Iya, cuma tangan kosong, nggak pakai sarung tangan, bahkan nggak pakai alas kaki. Gue langsung bangunin si Yohanes ini. "Saudara, kaki orang tua tuh mau lewat."
karena gue mikirnya dia mau lewat nih, mau turun. Akhirnya Yohanes bangun, oh iya langsung ditarik tuh kakinya biar bisa lewat. Nyata kakek-kakek ini nggak langsung turun nih, dia malah nyamperin ke arah kita nih. Setelah si kakek ini nyampe ke kita, dia tanpa salam dulu, tanpa permisi segala macem, dia langsung tanya ke temen gue si Yohanes ini yang lagi ngedrop. Dia nanya, kamu kenapa nak? Dengan nada yang ya kayak gitulah, pokoknya kayak, kamu kenapa nak? Gitu. Tiba-tiba aja gitu nanya kayak gitu ya? Dia langsung nanya kayak gitu. Si temen gue Yohanes ini karena nggak tahu ya dia nanya sama siapa, dia ngeliat dulu, oh ternyata nanya ke gue nih gitu. Nggak apa-apa pak. Kamu kenapa? Kedinginan pak. Dia menggigil lagi tuh si Yohanes. Ya namanya gunung ya dingin. Terus gimana? Ya kita mutusin mau turun aja pak. Kita mau turun aja ke camp. Kita naik sama orang sini sih tadi, cuma duluan ke atas madamin api. Oh gitu. Ya. Nih saya punya minuman. Dari yang tadinya dia datang tangan kosong, nggak bawa apa-apa, tiba-tiba kayak dari kantong belakang gitu, dia ngeluarin botol kaca nih segini, warna coklat botolnya. Dia ngasih ke si Yohanes ini. Nih minum ini. Siapa tahu bisa lebih hangat, gitu. Bisa enak, badannya bisa seger lagi. Loh ini apa pak? Gitu. Udah minum aja. Gitu. Akhirnya dibuka sama si Yohanes. Itu minuman itu cuma dikasih ke Yohanes, jadi gue nggak nyobain itu minumannya. Yang gue lihat sih itu airnya warnanya keruh, kayak warna udah kecampur tanah gitu. Diminum lah sama si Yohanes. Diminum sama dia. Kaget ya. Kayak pas gue tanya nih setelah kakek itu pergi, rasanya apa sih kok lu kaget gitu. Dia bilang pedes. Kayak minum-minuman ya mungkin kayak jahe atau apa gitu. Dia bilang rasanya pedes. Ya mungkin kayak minum-minuman jahe sejenisnya gitu. Jadi dia kaget. Udah pak, disuruh minum sekali lagi. Minum sekali lagi. Udah pak, sekali lagi minum. Diminum lagi tuh. Dengan ekspresi yang mungkin bisa dibilang terpaksa gitu. Karena ya mungkin dia menghargai aja gitu. Tetap diminum tuh. Udah pak, ya udah. Kalau emang nggak kuat, jangan dipaksain ya. Kalau emang nggak kuat, ya udah turun aja. Lain kali bisa kok balik lagi ke sini. Gunung ini nggak bakal pindah kemana-mana. Puncaknya pun tetap di sini, nggak bakal kabur kemana-mana. Jadi jangan maksain ya. Ya udah, dia turun tuh langsung. Jadi kita berhenti nih pas di belokan nih. Jadi kita arah naik, belok ke kiri. Nah pas di belokan itu kita langsung break tuh. Langsung duduk di situ. Berarti kakek-kakek ini arah turun ke kanan tuh. Nah, nggak lama si kakek-kakek ini ninggalin kita, gue di situ ngerasa aneh tuh. Entah kenapa gue ngerasa aneh, perasaan gue pada saat itu kayak gue kepo aja nih. Gue pengen tahu nih kakek-kakek kemana. Gue nggak lama dia ninggalin kita, gue langsung diri. Gue langsung diri, balik badan, ngelihat ke arah turun. Itu posisinya baru sepersekian detik dia ninggalin kita tuh. Belum lama. Gue diri ngeliat dia, kakek itu udah gak ada. Hilang. Udah hilang, entah dia belok kemana. Gue pikir pada saat itu, ya mungkin namanya akamsi, dia punya jalur sendiri, atau dia mau ada keperluan apa, ngambil apa di hutan. Ya gue mikir pada saat itu, ya mungkin dia belok. Tapi kok kalau belok secepat itu hilangnya gitu. Sampai gue turun tuh beberapa langkah dari atas, dari tempat gue break itu. Gue turun saking penasarannya. Gue turun, gue lihat-lihat, gak ada. Akhirnya situ ya udahlah, yang penting kita nggak kenapa-napa. Ya udah mencoba untuk ya masih positive thinking di situ. Akhirnya gue balik lagi ke atas ke Yohanes. Di situ kan kita udah mutusin tadi buat ya udah kita nunggu di camp nih. Entah kenapa pas gue balik dari ngelihat kayak kakek ini ke bawah, balik ke atas lagi, gue nanya lagi ke Yohanes, gimana saudara? Kita tetap turun apa naik nih? Gimana saudara? Kita tetap naik apa turun nih?
Masa udah di sini, udah jauh-jauh ya kan, lu udah kayak gini, udah kedinginan, masa sampai sini, sayang. Di situ niat gue bukan maksa dia, maksudnya gue coba untuk nyemangatin dia nih. Ayolah, kita bisa nyampe puncak bareng-bareng. Gue nggak mau puncak sendiri, kita berangkatnya berdua. Seenggaknya ya kita berdua nyampe nih bareng-bareng. Gue semangatin dia kayak gitu sampai akhirnya dia diri, terus dia ngomong ke gue, yuk kita lanjut. Loh, nih jadi seger lagi nih dia nih. Entah gue saat itu bercanda ke Yohanes, wih top jar juga minumannya nih. Gue bilang gitu ke Yohanes, langsung seger kan soalnya dianya. Bener loh, bisa. Iya bener. Ya udah yuk lanjut yuk. Ntar akang-akangnya takutnya nyari ini. Dari situ kita lanjut tuh. Kita lanjut terus nggak ada masalah tuh. Sampailah kita di puncak. Sampainya kita di puncak, akang-akang itu nggak ada. Karena mereka bilang mau madamin api tuh di seberang. Jadi di puncaknya itu kan bisa ngelilingin kalderanya, ngelilingin kawahnya. Kita di sini nih. Si akang-akang itu madamin api di seberangnya, seberang sana. Ya udah, akhirnya kita foto-foto dulu tuh di situ. Kita foto-foto, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam kita di puncak, lumayan lama. Kita lagi duduk tuh, sampai hampir ketiduran di puncak karena lama nungguin akang-akang itu. Dari belakang ada yang nepok, Mas maaf ya kelamaan gitu, udah dari tadi, udah foto-foto belum? Kang, baru nyampe gitu. Iya sorry ya, tadi lumayan banyak soalnya apinya yang dipadamin. Iya nggak apa-apa, udah foto-foto kan? Udah foto-foto. Ya udah, masih mau istirahat apa ke bawah nih, ke tenda? Udah kelamaan nih Kang, kita lanjut aja kali ke tenda ya. Kita juga udah istirahat nih dari tadi. Akangnya gimana? Capek nggak? Nggak apa-apa, saya mah santai aja. Yuk kalau mau lanjut. Kira kita lanjut tuh ke tenda. Kira kita turun, gak ada masalah. Dan ya, kita sampai di tenda. Sampai kita di tenda, kita gelar lagi tuh peralatan masak. Kita masak lagi untuk masak siang, untuk makan siang. Di situ posisinya kurang lebih jam 12 siang. Jam 12 siang kita sampai bawah lagi tuh, sampai tenda ya. Kita makan sampai jam 1:30. 1:30 kita mulai beberes tenda. Kita beresin barang-barang semua, kita packing lagi untuk turun ke bawah. Yuk Kang, kita beberes yuk. Yuk, beres. Udah beres tuh, kurang lebih jam 2 lewat lah. Jam 2 lewat 15. Kita berdoa tuh. Kita berdoa untuk perjalanan turun. Akhirnya kita turun. Nah, di 45 menit kita jalan turun dari pos 4. Tiba-tiba kita kepisah sama si akang-akang ini. Tiba-tiba di trek itu kita tinggal berdua. Gue dan Yohanes ini tinggal berdua. Akang-akang itu gue nggak tahu berhentinya di mana. Tiba-tiba dia udah nggak ada. Dan ternyata setelah sampai di bawah, setelah kita udah ketemu semua, baru dikasih tahu bahwa mereka tuh berhenti karena anak si temen akang ini cedera ankle-nya, kena, jadi sakit, berhenti dulu. Mereka nggak ngasih tahu kita karena nggak enak sama kita. Jadi mereka biarin kita turun duluan gitu. Akhirnya kita sempet berhenti di pos 3 tuh. Kita nungguin mereka di pos 3. Kita tungguin dulu yuk akang-akangnya. Ya udah, di situ kita udah nungguin setengah jam di pos 3. Kita ngobrol di situ, kok nggak datang-datang ya? Mana ya? Kita sambil turun aja yuk ke bawah. Nungguinnya nanti di pos 2 aja. Akhirnya kita turun tuh dari pos 3 menuju ke pos 2. Nah, di pos 2 ini nih, itu bener-bener yang gue alamin, gue rasain selama gue mendaki gunung nih, yang ya bener-bener mempengaruhi sugesti gue. Di situ pas kita break lagi di pos 2. Posisinya waktu itu kurang lebih jam 5 sore kalau nggak salah ya. Waktu itu di pos 2. Di situ kita break untuk nunggu akang-akang ini. Nah, si Yohanes ini tadi kan dia turun semangat banget nih, semangat banget. Sorry. Nah, tadinya dia turun semangat banget nih. Namanya turun kan, tinggal tek cepet. Sampai di pos 2,
kita break di situ sambil nungguin akang-akang yang tadi tuh yang nggak tahu masih di mana pada saat itu. Di situ gue mulai ngerasa ada yang ngebayangin gue dari sebelah kiri. Ngebayangin maksudnya? Ada sosok, Bayangan. ada bayangan di sebelah kiri gue, kurang lebih jaraknya antara 5-6 meter di sebelah kiri gue. Posisinya pada saat itu Yohanes di sebelah kanan gue, Yohanes di sebelah kanan gue nih, gue di sini deket trek. Ya kita biasa duduk, dia duduk sendiri, ya, kita nggak ngobrol tuh, gue duduk juga sendiri. Tapi pas ya namanya kita, biarpun kita nengoknya ke sana, tetap kalau ada bayangan kita bisa nih. Ekor mata. Ya, Kelihatan dari ekor mata kita ngeliat nih. Kok kayak ada perempuan. Gue mikir pada saat itu, apaan ini? Akhirnya gue penasaran. Gue lihat gini, ternyata benar di situ yang gue bilang tadi 5 atau 6 meter di sebelah kiri gue ada sosok perempuan menggunakan kebaya putih dan pakai kain batik gitu. Gue nggak tahu itu adat mana, pokoknya dia perempuan cantik, adanya di pos 2. Gue di situ mencoba untuk lagi-lagi berpikir positif, tapi di pos 2 itu makin gue mencoba untuk berpikir positif, makin gue berpikiran negatif. Agak aneh juga ya. Ya, kenapa anehnya? Karena ya nggak kemakan nih sama nalar, nggak logis nih. Ngapain cewek serapih ini ada di pos 2 Gunung Ciremai sendiri, diri aja diem. Ngapain nih, udah nggak logis nih, bilang gitu. Akhirnya gue alihin muka gue nggak ke arah situ. Gue nengok ke Yohanes, ayo saudara lanjut yuk, kita nunggu di bawah aja nih kayaknya. Udah ntar aja nungguin sini sampai kita ketemu, ribet ntar nungguin lagi. Soalnya kan kita lewat jalur yang beda tadi ya kan. Takutnya kita nggak tahu jalur yang mana. Ayolah, tolong. Gue di situ nggak mau nyebut gue ngelihat apa karena gue nggak mau bikin dia bersugesti yang aneh-aneh. Nah, dan diri gue pun makin bersugesti yang enggak gitu, makin panik juga guanya. Jadi gue nggak mau bilang di situ, gue cuma ngodein ke dia. Ayo, lu lihat mata gue. Ayo, pokoknya kita nungguin di bawah, jangan di sini. Lu kenapa sih? Ntar gue ceritain di bawah. Yang penting, ayo kita tunggu di bawah. Akhirnya dia mau tuh. Yaudah yuk. Nah di sini nih si Yohanes ini aneh. Tadinya dia yang semangat, 5 menit kita ninggalin pos 2, break. Dia minta break lah, baru jalan. Nah jadi selama kita ninggalin pos 2 ini, bayangan si perempuan cantik ini dengan kebaya putih itu masih terus ngebayangin di sebelah kiri gue. Jadi gue kemana, dia ada di sebelah kiri gue. Ikutin terus. 5 menit kita jalan, si Yohanes minta break. Loh, gue heran kenapa baru jalan udah minta break, padahal breaknya udah lumayan lama di pos 2. Loh, kenapa break? Ntar dulu sih, santai aja kali. Ntar sambil nungguin akang-akangnya, santai aja. Capek nih gue, dia bilang capek. Loh, baru jalan. Ayolah, kita nungguinnya di bawah aja di pos 1. Kalau di pos 1 nggak apa-apa deh kita nungguin. Kalau di sini udah mending kita turun dulu. Gue minta tolong sama lu, kita jalan sekarang. Kita terus bergerak. Nggak apa-apa deh lu. Jalan berapa langkah, berhenti sebentar. Yang penting kita jalan lagi, jangan duduk. Ini dia jalan dikit, berhentinya tuh duduk, bukan berhenti diri doang. Berhenti sampai duduk. 3 langkah berhenti, 5 langkah berhenti, 7 langkah berhenti, gitu terus. Sampai akhirnya gue bilang, ya kalau kayak gini, gimana kalau gue lanjut duluan nih? Maaf nih, bukannya gimana. Nanti di bawah bakal gue ceritain kenapa kayak gini. Udah ntar aja bareng, sambil nungguin akang-akangnya. Gitu. Di situ gue masih ya udahlah, gue barengin aja. Gitu. Sampai pada akhirnya Yohanes lagi duduk nih break. Gue ngiterin dulu tuh, karena gue nggak betah banget diem di situ
dengan pemandangan yang kayak gitu sebelah kiri gue. Akhirnya gue terus alihin, tiap ada dia gue terus alihin. Akhirnya gue muter-muter daerah situ, tempat break itu. Si Yohanes manggil gue, Tung. Kebetulan gue dipanggil Atung kan sama teman-teman gue. Tung, sini dulu dah. Kenapa? Lu kalau mau turun duluan gak apa-apa, tunggu aja di pos 1. Dibilang tunggu di pos 1 tuh. Loh kenapa emang? Ya gak apa-apa, tunggu aja di pos 1. Gue capek nih, gue mau nungguin akang-akangnya dulu. Lu duluan aja di pos 1. Bener nih? Bener. Akhirnya gue, yaudah gue duluan ya ke pos 1. Di situ gue bukan niat untuk ninggalin dia, karena memang gue udah gak kuat nih kalau lama-lama berhenti dengan dibayangin yang kayak gitu. Cukup lama juga dia di situ ya? Cukup lama. Bahkan sampai gue turun pun sendiri itu terus ada. Masih ada. Akhirnya yaudah gue duluan ke pos 1 ya. Situ gue jalan tuh sendiri. Di situ udah hampir maghrib. Gue sampailah di pos 1. Udah hampir maghrib tuh, jam 6 kurang dikit lah. Gue sendiri di pos 1. Di situ kan udah mulai gelap tuh. Wah, gue mau cari senter lah, mau nyari headlamp. Gue bukalah tas ransel gue cari-cari. Wah, headlamp gue nggak ada nih. Gue cari-cari, sampai ke USB gue cari juga nggak ada. Di situ baru gue inget, headlamp gue titip di ranselnya Yohanes, di carrier-nya Yohanes. Gue titip, aduh, headlamp gue ketinggalan di Yohanes. Ya udah, gue tungguin dia dulu di situ. Karena pada awalnya gue nggak berani kalau harus jalan di jalur yang gelap tanpa penerangan kan. Jadi gue tungguin di situ. Tapi pas gue nungguin di pos 1 itu, gue nyender di pohon lumayan besar tuh, gue nyender. Gue merem aja, gue nggak mau buka mata. Tapi situ muncul sugesti yang aneh-aneh nih. Kalau gue buka mata, dia nongol, wah gimana nih? Akhirnya gue melek, jangan merem. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia terus ada, yang penting lu jangan merem gitu. Gue mikir gitu. Akhirnya setelah gue break kurang lebih 10 menit di pos 1 sendiri dengan kondisi yang makin gelap, lama-lama si sosok perempuan ini yang tadinya perempuan cantik, lama-lama berubah wujudnya jadi sosok nenek-nenek. Yang tadinya perempuan muda, cantik, tegak, lama-lama jadi bongkok. Nenek-nenek. Itu kelihatan jelas banget tuh. Jelas. Gue bener-bener ngeliat transisi dari perpindahan dia yang tadinya perempuan cantik pada sampai akhirnya dia lama-lama berubah jadi nenek-nenek. Itu jelas bener gue ngeliat transisinya. Jadi nenek-nenek bongkok. Dengan pakaian yang sama, masih dengan kebaya putih, masih dengan kain apa, gue nggak tahu tuh yang batik itu, yang kain, masih dengan pakaian yang sama. Cuma wujudnya udah beda nih, dari perempuan cantik lama-lama bongkok, pelan-pelan lama-lama jadi nenek-nenek. Di situ gue udah nggak bisa, gue nggak bisa nih nungguin Yohanes. Gue nggak tahu harus berapa lama lagi nahan kepanikan gue tuh. Akhirnya gue mutusin, ya udahlah, terobos aja jalur, rasa-rasain aja, masih ada sisa-sisa cahaya sore gitu kan. Akhirnya ya, kalau gue mikir pada saat itu, kalau gue nungguin di sini kelamaan, sama aja Yohanes nggak tahu sampai jam berapa di sininya. Kalau gue kelamaan di sini, sama aja gue ngebuang-buang waktu. Gue ngebuang kesempatan gue untuk bisa terus jalan. Kan situ masih agak kelihatan tuh cahaya sore. Kalau gue makin lama di situ, otomatis makin gelap. Akhirnya gue mutusin buat, ya udah gue jalan aja lah, buru-buru gue jalan. Gue tinggalin pos 1. Di situ gue sempat lupa bahwa jalur kita tuh nggak lewat pos lapor tadi. Gitu. Akhirnya gue udah terus aja ke arah pos lapor tuh. Tapi perjalanan dari pos 1 ini sampai gue menuju ke pos lapor, di situ gue udah jalan kurang lebih 2 jam. Makin lama jalur yang gue lewatin itu gue sendiri ya, tanpa gue ketemu pendaki lain yang mau naik ataupun mau turun. Kondisinya udah makin gelap, kurang lebih jam 8 malam. Sendiri di trek yang makin gak masuk akal. Gak masuk akalnya, kalau trek yang bener-bener trek, harusnya udah botak gitu,
karena udah sering keinjek nih sama orang. Tapi pada saat itu makin lama gue jalan, makin jauh gue ngelangkah, makin treknya nggak jelas, makin semak-semak yang gue injek. Bahkan sampai gue bikin trek sendiri, sampai gue gini-giniin pakai kaki gue tuh ilalangnya biar kebuka. Di situ gue ya udah gelap, gue tos-tosan aja gitu. Gue pasrah aja, gue berdoa sama Tuhan buat, ya Tuhan tolong kasih pencahayaan gitu. Karena ya siapa sih yang mau dalam kondisi kayak gitu. Dan amit-amit jangan sampai kesasar gitu, amit-amit. Akhirnya di kondisi yang makin gelap, akhirnya sejam kemudian gue nggak juga nemuin jalur yang benar. Pokoknya makin jauh gue ngelangkah, makin jauh gue mencoba untuk nyari mana sih trek yang benernya, makin tinggi ilalangnya. Dan selama berjam-jam gue jalan di trek yang kayak gitu, si nenek-nenek ini tetap ada di sebelah kiri gue. Dan dari yang pertama gue break di pos 1 itu, dari awal dia berubah wujudnya jadi nenek-nenek itu, dia mulai masukin sugesti ke dalam pikiran gue. Jadi kayak dia nih diem nih kayak gini, cuma dia ngomongnya langsung masuk ke pikiran gue nih. Kamu turun sekarang. Kayak dia tuh, gue dibentak-bentak sama dia, kamu turun sekarang, jangan kesini lagi, turun sekarang, kalau enggak bisa bahaya. Pokoknya gue harus turun saat itu juga. Dikasih peringatan gitu ya? Iya. Dan dengan intonasi yang kayak gitu, ngebentak-bentak. Itu terus ada di pikiran gue sampai akhirnya gue salah jalur. Mungkin karena gue gak pakai penerangan, jadi gue salah belok. Selama berjam-jam gue ada di jalur itu terus dengan bayangan nenek-nenek yang bongkok dan sugesti yang masuk ke dalam pikiran gue itu terus. Selama berjam-jam gue di jalan yang kayak gitu. Akhirnya itu totalnya dari pertama gue masuk ke jalur yang aneh itu 4 jam kurang lebih gue jalan di jalur yang kayak gitu, yang kondisinya makin malam dan makin gelap. Di situ ya udahlah, pasrah aja. Kalau memang amit-amit ya, pas saat itu gue mikir kalau memang harus gue ngalamin kejadian yang amit-amit, nyasar, dan harus berakhir di sini, ya udah, gue pasrah aja semua sama Tuhan. Gue serahin semua ke Tuhan. Ya udah mau gimana aja, ya udah, saya siap. Gitu. Sampai akhirnya setelah gue berpikir seperti itu, gue udah pasrah kayak gitu, gue kaget tuh dari depan gue. Di situ benar-benar kondisinya gelap dan gue gak ada pencahayaan nih. Tapi entah kenapa si sosok nenek-nenek ini tetap jelas. Nggak ada burung-burungnya, nggak ada kalang-kalangan cahaya apapun. Pokoknya dia kayak nyala gitu. Tapi nggak kayak lampu ya nyalanya, cuma jelas lah gitu. Yang bikin gue kaget itu bukan nenek-nenek ini, karena nenek-nenek ini emang udah ada dari tadi. Yang bikin gue kaget adalah sosok kakek-kakek yang kita temuin arah muncak tadi, yang dia ngasih minuman ke temen gue si Yohanes. Dia muncul lagi dari depan gue. Aduh. Tanpa pencahayaan, pokoknya setelan dia yang kita temuin pas arah muncak tadi, yang pagi tadi, ya kayak gitu setelannya. Masih sama. Tanpa alas kaki, tanpa sarung tangan, segala macam. Pokoknya cuma dia pakai seperti yang kita temuin di arah puncak tadi. Gue langsung nanya. Di situ gue udah nggak bodo amat lah, gue ada di mana ini sekarang. Gue nanya aja ke si kakek ini, loh, bapak bukan yang kita temuin tadi pagi pas arah muncak? Oh, kamu masih ingat? Ya. Kok bisa di sini? Gitu. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain kesini? Gitu. Saya nggak tahu. Dari tadi saya nyari-nyari trek kok lama-lama kayak gini. Makin nggak kelihatan treknya. Udah saya bingung nih pak, mau lewat mana? Boleh minta tolong arahin nggak? Gue bilang gitu ke dia. Kita boleh minta tolong arahin nggak? Maksudnya gue mikir dia orang situ kan. Mungkin dia tahu nih jalan yang benarnya kemana. Dan di situ gue udah lumayan seneng karena gue udah ngeliat sosok kakek ini yang gue temuin tadi pagi. Tolong ya pak, seenggaknya anterin saya aja ke jalan yang benerannya nih. Habis itu kalau
saya harus jalan sendiri, ya udah saya jalan lagi. Yang penting saya nemuin lagi nih jalur yang benernya. Karena saya dari tadi udah lama juga nih di sini nih. Dan ternyata tanpa gue sadari, setelah gue ngobrol sama si kakek ini, sosok yang dari tadi ngebayangin gue nenek-nenek ini hilang, udah nggak ada. Dan sugesti di dalam pikiran gue tuh udah berhenti. Setelah gue ketemu sosok kakek ini, akhirnya yaudah kamu ikutin saya, dia bilang gitu. Gue ikutin tuh, gue ikutin. Kurang lebih gue jalan di situ 45 menit ya. Sampailah, wah ini baru nih jalur nih. Sampailah gue di jalur yang beneran gitu. Di situ padahal gelap, tapi dianya tuh kelihatan. Gue ngikutin dia tuh jelas, dianya nggak gelap gitu. Sampai akhirnya dari kejauhan gue ngeliat ada lampu. Wah, gue nanya lah ke si kakek ini, Pak, itu pos lapor ya? Dia diem. Udah, kamu ikutin saya aja. Oh iya Pak, maaf. Akhirnya gue ikutin terus. Sampailah ke dekat gerbang pos lapor tuh. Dia madep belakang, madep ke arah gue. Itu pos lapor. Udah, kamu tinggal lurus ke arah situ. Udah, saya anterin sampai sini ya. Ya Pak, makasih banyak ya, makasih banyak. Di situ gue lihat udah rame tuh orang di pos lapor. Nah, si kakek ini udah saya tinggal. Dia balik lagi ke arah belakang. Tapi lagi-lagi kejadiannya sama seperti pas kita ketemu di arah puncak tuh. Lagi-lagi gue penasaran nih, ini orang bukan sih? Baru banget dia ninggalin gue tuh di arah balik lagi. Gue langsung balik badan dan ya sama, Hilang. nggak ada, dia hilang. Bahkan itu lebih cepat dibanding yang arah puncak tadi. Dia baru ninggalin kita, gue madep belakang, ninggalin gue gitu. Gue madep belakang, nggak ada. Di situ ya gue udah nggak bisa mikirin positif. Gue udah nggak bisa beranggapan bahwa dia orang biasa ya, manusia. Karena ya kalau manusia nggak mungkin secepat itu dia bakal hilang. Di situ tapi gue nggak mau terlalu mikir gimana ya, karena ya seenggaknya gue udah berterima kasih lah. Dibantu. Iya, dibantu untuk sampai di pos lapor nih. Mungkin kalau nggak ketemu sosok itu, gue ya Allah alam ya, gue nggak tahu gue bisa nemuin pos lapor apa enggak gitu. Akhirnya gue lanjut tuh jalan ke pos lapor karena udah ada penerangan kan, udah ada lampu tuh. Di situ gue lihat kurang lebih ada 20 orang kurang lebih relawan situ. Gue lewat. Nah, di depan gue nih ada pendaki 3 baru turun. Mereka diperiksain tuh. Mereka diperiksain semua tiketnya karena untuk ditukar sama nasi bungkus sama sertifikat. Diperiksain semua edelweissnya, jaketnya, takut bawa edelweiss kan. Di situ gue lumayan panik karena gue nggak punya tiket, karena naiknya nggak lewat situ tadi. Di situ sempat berhenti dulu, tapi gue mikir, ya gue berhenti nggak berhenti, lama-lama ketahuan juga. Ya udahlah, terobos aja. Setelah orang terakhir diperiksa tuh, gue lewat. Udah mereka sibuk aja mah, kayak lagi ngobrolin apa gitu. Gue lewat, nggak ada yang ngeh. Kayak nggak ngeliat gitu. Nggak ada yang ngeliat gue satupun. Nggak ada yang nengok ke arah gue. Orang pada nggak ada yang negor gue gitu. Dan gue mau negor takut gue tahu ditanya tiket. Jadi yaudah, gue bablas. Gue nunggu ada di sebelah pojok tuh kayak ada potongan kayu, kayak tempat duduk gitu. Gue duduk situ, nungguin si Yohanes sama si akang-akang itu. Udah langsung gue nungguin sini udah rame nih orang, nungguin situ. Sampai akhirnya udah sejam tuh gue nunggu di situ karena kelamaan. Itu posisinya kurang lebih udah jam 11 malam tuh. 11 atau jam setengah 12 gitu di situ. Hampir tengah malam. Udah hampir tengah malam. Di situ gue mikir, ya mereka nggak mungkin sih kalau belum turun udah jam segini. Karena tadi kan gue sempet nyasar dulu tuh, gue mikir gitu, mungkin mereka udah turun duluan nih. Akhirnya yaudahlah, coba gue lihat di rumah. Gue turun duluan. Di situ nggak ada ojek, nggak ada angkot, nggak ada mobil pick up, pokoknya nggak ada kendaraan buat gue tumpangin ke arah bawah. Di jalur yang belok-belok itu kayak cacing, lumayan jauh gue jalan tanpa penerangan pula. Kayak gue jalan turun, ya mau nggak mau. 45 menit gue jalan. Tiba-tiba ada motor dari arah atas turun. Padahal gue nggak ngeliat ada motor sebelumnya.
Mau kemana? Mau ke bawah, Kang. Sini naik aja sama saya. Lo nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Saya juga sekalian mau ke bawah. Akhirnya gue naik tuh sama dia. Sampailah gue di gang rumah si Akang ini. Gue mau bayar nggak mau dia. Udah nggak. Orang saya bareng searah, dia langsung pergi tuh. Wah ya udah. Akhirnya gue masuk lah ke arah gang, ke arah rumahnya. Sampai rumah gue ketok-ketok. Yang bukain pintu setelah gue ketok-ketok itu assalamualaikum. Yang bukain ibu istri dari si Akang ini. Oh udah sampai bawah, udah. Dia nanya gitu. Tapi sangat lingkup gitu. Loh bapak sama temennya mana? Loh emang belum sampai bu? Belum. Lah saya kira udah pada turun. Soalnya gue ceritain tuh yang gue nyasar, yang gue kurang lebih 4 jam itu gue ada di jalur yang kayak gitu. Loh bapak sama temennya belum balik dari tadi, belum ada kabar juga. Loh terus di mana dong? Ternyata selama gue ada di trek yang kayak gitu tuh, si Akang-akang ini sama si Yohanes udah turun ke pos lapor. Nanya ke orang-orang di pos lapor itu, ngeliat orang nggak kayak gini. Foto gue yang di puncak tuh dikasih lihat nih. Nih ada yang lihat nggak orang kayak gini? Ditanya semua relawan situ. Nggak lewat sini. Karena ya posisinya pada saat itu emang gue belum lewat situ. Gue masih ada di trek yang entah di mana itu, yang jalur yang kayak gitu yang gue bilang tadi. Nyata pas lama gue lagi susah tuh, lagi kebingungan nyari trek yang benernya, mereka diminta tolong sama si Akang ini yang naik sama gue. Kebetulan tadi gue bilang Akang ini lumayan disegani di situ, lumayan ada nama lah gitu. Jadi diinstruksiin ke semua relawan di situ, saya minta tolong sama kalian untuk kita nyebar. Kita semua nyebar, cari orang ini sampai ketemu. Kita sisir semua, pokoknya kita carilah orang ini sampai ketemu gitu. Sebelum kelamaan gitu, karena dia nggak bawa senter. Si Yohanes temen gue ngeh nih, bawa senter gue ada di tas dia. Nah makin panik lah mereka, ditambah gue nggak bawa senter itu. Akhirnya mereka lawan itu yang ada di situ nyebar, termasuk teman gue nih ikut ke atas nyebar nyari gue. Nyebar. Nah di Akang yang rumahnya gue datengin itu, dia pakai HT kontak basecamp Palutungan. Tolong ya kalau ada orang yang kayak gini sebutin tuh ciri-ciri gue, tolong suruh tunggu di situ, tahan di situ, nanti kita jemput. Basecamp Linggasana dihubungi kayak gitu juga, Linggajati dihubungi juga, semua basecamp dihubungi. Akhirnya bilang nggak ada semua kan, ya nanti kalau ada dikabarin Kang. Oke makasih ya. Tim relawan Apu itu terus bergerak ke atas nyari gue. Ya berarti pas mereka lagi nyari gue juga lagi nyari track nih yang bener. Dan gue nggak tahu itu gue ada di mana pada saat itu. Sampai akhirnya minta tambahan tim nih. Nah yang gue bilang tadi rame tuh di basecamp pas gue lewat, itu adalah tim kedua yang mau ikut nyari, yang jumlahnya itu kurang lebih 20 orang. Nah akhirnya gue lewat situ, mereka kan nggak ada yang ini nih, nggak ada yang ngeh. Nah pas gue udah nyampe rumah, katanya si Yohanes ini bilang ke gue, si Akang ini kayak dapet firasat, kayak ada yang bilang nih, kayak ada yang ngasih tahu dia udah di rumah tuh, kayak ada yang ngasih tahu kayak gitu. Nah Akang ini langsung lah bilang ke si Yohanes, Mas kamu sini deh, coba kamu cek dia di rumah, ada nggak ada dia di rumah, kamu balik lagi ke atas ngabarin kita. Kalau dia ada di rumah, kamu balik ke atas ngabarin kita, ya udah kita turun. Tapi kalau emang nggak ada, kamu balik lagi ke atas, kita lanjut cari sampai ketemu. Oh siap Kang. Terus saya pakai apa? Pinjemin motor. Dipinjemin tuh motor. Akhirnya Yohanes dari basecamp Mapu itu naik motor sendiri ke bawah. Nah di situ posisinya gue di rumah itu pas ya udah masuk dulu kata ibunya kan. Bersih dulu, dipinjemin anduk, peralatan mandi. Gue keluarin, gue mandi selesai, disiapin makan, teh, kopi, selesai semua. Gue numpang selonjoran tuh.
Bu, saya numpang rebahan ya. Iya, rebahan aja, saya tinggal ke dalam ya. Dia ke dalam dia tuh. Gue matiin TV-nya karena ngantuk kan. Gue tidur. Lagi tidur, tiba-tiba teman gue datang nih naik motor, si Yohanes ini. Dia ngeliat ada gue di ruang tamu, langsung dia, wah, ditepok ini gue. Wah, lu udah di sini. Lah, lu dari mana aja? No, di atas lagi pada nyariin lu, no. Semua relawan yang di atas sama si Akang itu nyariin lu kemana emang? Gue mau ceritain kan, udah ntar ceritanya. Yang penting lu udah di sini, aduh. Di situ dia bilang, pas udah ngeliat gue di situ masih hidup, baru bisa jalan lagi darah dia. Yang tadi dia panik mungkin ya. Yaudah terus gimana? Udah gue balik lagi ke atas ngabarin. Lah, lu langsung balik? Iyalah, udah lu tunggu sini, jangan kemana-mana. Akhirnya dia balik lagi ke atas. Ya gue udah kayak gitu udah gak bisa tidur, karena gue ngerasa gak enak nih sama mereka. Ya gue kira mereka udah turun kan. Ternyata belum, nyari gue malah ternyata. Gue ke depan terasnya gue duduk. 2 jam gue nungguin. Mereka jalan kaki ternyata dari atas. 2 jam tuh, baru nyampe mereka. Pas nyampe, situ gue udah deg-degan tuh, takut. Nih Akangnya marah-marah nih ntar nih, ya kan? Karena gue tau-tau ngilang gitu kan, tau-tau gue udah di rumah. Ternyata pas mereka nyampe gue langsung, duh Kang, maaf ya, saya dari sini saya kira udah turun karena saya tadi sempat kesasar gini-gini. Gue ceritain semua, dia malah, udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah ada di sini, udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa, udah biasa kayak gitu mah. Yang penting kamu di sini, nggak kenapa-napa kan, sehat-sehat aja kan, nggak apa-apa kok Kang. Alhamdulillah gitu. Temennya yang bawa anak itu udah misah, udah pulang dia. Jadi tinggal si Yohanes sama si Akangin yang balik. Akhirnya situ kita ngobrol-ngobrol, gue ceritain apa aja yang gue alamin selama gue sendiri tuh misah dari Yohanes. Sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa. Yang penting lain kali usahain kalau kayak gitu lagi jangan sampai misah. Pokoknya mau gimana pun yang penting kita tetap sama rombongan kita. Oh iya Kang, siap. Saya lupa juga headlamp saya ada di Kerila Yohanes, bilang gitu kan. Akhirnya gue ceritain semua, ya udah nggak apa-apa, kita bercanda di situ. Kita karena udah malam, nggak lama-lama banget ngobrolnya, kita istirahat tuh. Istirahat, besok paginya kita bangun, kita sempat keliling kampung situ, ngeliat suasana situ. Kurang lebih jam 9 pagi, kita izin ke Akang ini untuk pamit balik ke Jakarta. Kita dianterin tuh pakai 2 motor sama kenalan si Akang ini ke terminal Majalengka. Sampai situ kita langsung dapat bus dan ya balik ke Jakarta. Sampai Jakarta kita ngelanjutin kegiatan lagi sehari-hari gitu. Maaf nih Bang, dari sosok yang kakek-kakek yang nganterin lu turun ke bawah tadi, itu dia nggak ngomong apa lagi? Enggak, dia cuma bilang, itu pos lapor, udah kamu tinggal ikutin nih jalannya, udah kelihatan kan? Udah, saya anterinnya sampai sini ya, saya tinggal dulu. Ya udah, dia balik ke belakang. Pas gue nengok, ya udah nggak ada. Ya gue ngelanjutin lagi perjalanan gue ke arah pos lapor itu. Gitu doang sih. Nah itu dia tadi pengalaman dari Bang Fatur di Gunung Ciremai pada tahun 2014. Mungkin ada pesan-pesan nih Bang buat para pendaki atau yang punya hobi mendaki atau yang mau ke tempat-tempat baru nih. Ya pesan-pesannya sih kemanapun kita ke tempat baru, nggak harus gunung ya, maksudnya bisa ke pulau, ke pantai atau kemanapun daerah yang baru kita datangi. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga etika, kita menghargai yang ada di situ, kita menghargai warga-warga situ, kita menghargai pokoknya apapun yang ada di situ, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, mau itu tumbuhan, hewan atau sesama manusia, kita harus saling menghargai. Karena yang kita lihat hewan, yang kita lihat tumbuhan, belum tentu itu beneran hewan atau tumbuhan gitu. Nah, jadi ya pesan-pesannya buat gue untuk teman-teman semua nih, kita sama-sama belajar ya. Ya pokoknya dimanapun kita, coba untuk bisa rendah hati, kita menghargai orang situ, warga lokal situ khususnya. Jadi biar
ya kejadian-kejadian yang gak kita inginkan tuh bisa lebih diminimalisir gitu. Karena semakin arogan kita, itu bukan cuma ngebayain diri kita sendiri, bahkan orang lain. ya bahkan serombongan kita pun bisa kena karena kita sendiri. Jadi ya gitu sih, bisa lebih rendah hati dan ya jangan arogan gitu doang sih. Oke, sebelum gue akhir video ini, bagi kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Nah, jangan lupa juga mampir ke YouTube-nya Rosliana Adventure. Nah, nanti linknya gue taruh di description box. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat malam.